Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Iftahul Fariha. Saya adalah guru di SMK Minkyu Gumuk Mas Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK? Bisa, SMK? bisa, SMK Minkyu? bisa, yes. Alhamdulillah kalian semua sudah semangat ya. Mudah-mudahan jalan dengan baik dan lancar sampai akhir nanti ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Terima kasih kepada Nadia yang telah memimpin doanya. Sekarang kalian lihat dulu di bawah meja kalian, apabila ada sampah silakan dibuang di tempat sampah. Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah ya. Berarti yang piket hari ini bagus, dia dapat melaksanakan tugasnya dengan membersihkan ke kelas. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Lika Bilkis Siva, Siti Nurjannah Jessica Aprilia. Sekarang kita akan mempelajari tentang menerapkan pengemasan. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ibu di sana ada linknya, di grup sudah ada linknya. Kalian kerjakan pretest. Ya, ada 10 soal di sana. Kalian kerjakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Sudah semua masuk ini ya? Sudah semua ngerjakan ya? Iya, ini semua sudah masuk nilainya. Nah, ini ada anak 1 yang dapat nilai di atas KKM. Di akhir pembelajaran nanti akan ada post test yang soalnya sama dengan soal pretest ya. Nah, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk pembelajaran kali ini agar selalu aktif, agar selalu bekerja sama, karena nanti kita akan kerja kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3. Nanti Ibu harap kalian aktif dalam pembelajaran. Tidak lupa selalu memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang memahami pengoperasian peralatan ya. Minggu lalu kalian sudah praktek tentang peralatan yang ada di laboratorium SMK Minkyu ya. Nah, Ibu akan bertanya tentang macam-macam peralatan yang kemarin kalian praktekkan itu. Macam-macam peralatan pengolahan apa saja ya? Mixer, oven, food processor ya. Mixer ada 2, yaitu hand mixer dan planetary mixer ya. Oke.
Oke anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang menerapkan pengemasan. Menerapkan pengemasan ini bagian dari mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian ya. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi pengetahuannya adalah menerapkan pengemasan, kompetensi keterampilannya adalah melaksanakan pengemasan. Sedangkan tujuan pembelajaran melalui kegiatan literasi, penayangan gambar, video, melalui proyektor, diskusi dan praktikum yang menjunjung sikap peduli, jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan memiliki sikap responsif, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan fungsi pengemasan dengan benar, mengemukakan jenis-jenis bahan kemasan dengan benar, membandingkan jenis peralatan pengemasan dengan benar, memilih bahan kemasan yang sesuai dengan bahan pangan secara tepat, menentukan informasi pada label kemasan dengan benar, mengemas produk olahan menggunakan alat dengan benar, dan memberi label pada produk kemasan secara baik dan benar. Untuk rencana kegiatan adalah di sini mengemas produk olahan menggunakan alat dengan kemasan yang sesuai. Ada kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 1 sana yaitu kemasan plastik dan alat hand seller. Kelompok 2 kemasan botol jar dan kemasan kertas. Sedangkan di sini kelompok 3 adalah kemasan botol plastik, gelas plastik, dan alat cup seller. Untuk penilaian ada penilaian pengetahuan yang berupa tadi post test, tapi tadi kan pre-test, nanti yang diambil nilai yang post test, nilai akhir. Ada penilaian sikap, itu sikap kalian selama pembelajaran dan selama praktikum, dan ada penilaian keterampilan. Oke, marilah kita melihat tayangan video berikut ini ya. Pengemasan digunakan sebagai pelindung kotoran dan kontaminasi, serta pelindung terhadap kerusakan fisik, kadar air, dan sinar matahari. Pengemasan memegang peranan penting dalam pengawetan dan mempertahankan mutu bahan hasil pertanian. Kalian sudah melihat video tadi ya? Video tentang pengemasan produk bahan hasil pertanian ya. Apa pendapat kalian setelah melihat video tadi? Ada yang tahu, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Oh ya, silakan. Bahwa pengemasan itu sangat penting, baik itu untuk keamanan, pangan, dan sebagai sarana iklan, karena dengan pengemasan membuat kita ingin membeli produk tersebut. Iya, karena dengan pengemasan itu sangat penting sebagai media iklan ya, kita menjadi lebih tertarik membeli suatu produk makanan karena pengemasannya bagus ya, dan pengemasan itu sekarang teknologinya sangat berkembang dengan pesat ya. Selain itu juga keamanan pangan ya. Dengan pengemasan produk yang kita konsumsi nanti akan aman. Nah, coba kalian tahu ya, produk yang di luar yang tidak dikemas tetapi kalian sering membeli atau apa, itu produk apa aja? Jajanan pasar ya. Jajanan pasar itu ada yang dikemas, ada yang tidak dikemas. Jadi ada yang tidak dikemas, ada yang dikemas dengan plastik ya. Apalagi kalau di apa aja, gorengan ya. Gorengan itu tidak dikemas ya. Kalau tidak dikemas akibatnya gimana aja? Kalau produk makanan kalau dikemas tidak higienis, terus dihinggapi apa? Lalat ya. Lalat, sehingga kalau misalkan kita makan daya tahan tubuh kita itu rendah, maka kepencernaan ya. Ya, makanya diusahakan kalau membeli produk makanan itu yang dikemas ya. Oke. Dari video tadi akan timbul suatu masalah ya. Ya, dari video tadi akan timbul suatu masalah. Apa aja masalahnya? Bagaimana cara mengemas produk hasil pertanian. Terus apa lagi?
Bagaimana cara menggunakan peralatan pengemasan ya. Oke, Ibu mau bertanya lagi, apa itu tentang pengemasan? Siapa yang tahu apa sih pengemasan itu? Sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan satu produk. Ya, pengemasan itu sebagai wadah ya, sebagai wadah atau bungkus ya. Ini pengemasan merupakan salah satu cara untuk melindungi produk pangan dari kerusakan selama proses penyimpanan dan distribusi. Terima kasih untuk Nadia yang telah memberikan pendapatnya ya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis bahan kemasan. Jenis-jenis bahan kemasan apa saja, Ca? Ada apa saja ya bahan kemasan? Ada kemasan kertas, terus ada kemasan plastik. Setelah itu kemasan kayu ya. Kayu, terus apa lagi kemasan? Gelas, terus kemasan logam ya. Jadi jenis-jenis bahan kemas itu ada 5. Ada yang terbuat dari kertas, kayu, plastik, gelas, dan logam. Itu adalah jenis-jenis bahan kemasan ya. Oke, kita masuk ke kemasan plastik. Nah, ini ya. Plastik ini ada beberapa. Di sini itu kan ada segitiga, angka segitiga itu ya. Ada angka segitiga dan ada angka 1. Ini sudah kesepakatan di seluruh negara-negara termasuk Indonesia bahwa kalau kita menggunakan plastik di dalam kemasannya itu harus disertakan kita menggunakan plastik PET. Kita pakai kode 1. Terus setelah itu ada bawahnya dikasih tulisan PET ya. Ini adalah kode dan ini sudah pasti. Angka segitiga itu menunjukkan bahwa dia didaur ulang, bisa didaur ulang ya. Didaur ulang ada 6, ada 7. Ada 7 sesuai dengan kodenya dan kode ini tidak berubah. Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 itu other ya. Kode 1 ini ya. Kode 1 itu PET. PET ini sering digunakan untuk botol minuman. Ini sekali pakai. Jadi sekali pakai setelah itu harus langsung dibuang PET ini. Contohnya ini Ca, hampir semua botol minuman itu menggunakan PET. Di bawahnya sini Ca. Di bawah sini ada angka 1 dan ada tulisannya PET. PET. Berarti ini sekali pakai ya. Meskipun botolnya ini bagus, mau saya pakai lagi buat minum air itu sebaiknya jangan. Kalau dia di sini PET dan 1 itu harus dibuang sekali pakai. Ini sekali pakai PET. Dari sini ada yang mempunyai pertanyaan? Oh ya, Widya silakan. Kenapa botol PET itu sekali pakai dan tidak dianjurkan untuk digunakan lagi? Padahal selama ini saya selalu memakai ulang botol kemasan untuk saya isi air kembali. Ya. Kenapa botol PET itu hanya sekali pakai ya dan harus dibuang? Kenapa? Karena apabila dia diulang dengan menggunakan air panas atau air hangat, ini polimernya akan meleleh. Ya, lapisan polimer dalam PET ini akan meleleh dan bercampur dengan air sehingga dalam waktu yang lama dia akan menyebabkan karsinogen, menyebabkan kita sakit kanker. Itu kenapa itu kebiasaan kita memakai ulang botol kemasan itu harus kita rubah kebiasaan. Yang lebih baik kita menggunakan ulang itu adalah kemasan PP ini ya. Kemasan PP ini lebih baik karena di sini dipakai untuk ulang itu lebih baik.
lebih baik. Tetapi kalau botol PET ini sebaiknya jangan dipakai, karena kalau botol PP ini aman pada suhu tinggi, dia juga aman pada suhu rendah, pada freezer itu juga dia aman. Tapi kalau PET ini pada suhu tinggi, dia polimernya akan meleleh sehingga tidak aman untuk dikonsumsi, untuk dipakai ulang, karena polimernya meleleh dan menyebabkan karsinogenik. Ya. Ada kemasan logam. Apa saja kemasan logam? Ya, ada kaleng tin plate, kaleng aluminium, dan aluminium foil. Kaleng tin plate ini ya, contohnya ini Cah. Ini adalah kaleng tin plate. Ini produk cair apa padat Cah? Cair ya, cair. Untuk kaleng ini bisa cair, bisa padat. Ya, kalau kaleng, kemasan kaleng itu bisa cair, bisa padat. Susu bubuk itu bisa makanan ringan seperti wafer atau biskuit itu juga bisa dikemas dalam kaleng. Ya, ini kita masuk ke peralatan pengemasan. Ya, apa saja peralatan pengemasan? Iya, ada mesin cup seller, ini untuk mengemas gelas, cup. Ada hand seller, ini plastik yang direkatkan. Ada vacuum seller, ini adalah udara di dalam kemasan itu diserap sehingga di sini kondisinya vakum, tidak ada udaranya. Pada umumnya produk-produk beku seperti nugget, seperti bakso itu pengemasannya pakai vacuum sealer. Ada continuous band sealer, ini adalah di tempat-tempat judi. Di tempat-tempat judi itu biasanya menggunakan continuous band sealer. Oke, sekarang kita masuk ke pencantuman label. Ibu akan memberi kalian produk satu-satu, nanti kalian akan mencari pencantuman label. Pencantuman label itu apa saja, Cah? Apa saja? Ada nama produk, terus ya, berat bersih, ya, ya, tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Oke, Ibu akan memberikan kalian satu produk, nanti kalian membaca deskripsinya tentang nama produk, bahan yang digunakan ya. Kalian lihat produk kalian masing-masing, coba dilihat produknya masing-masing. Ya, terus setelah itu nama produk, ya nama produknya. Melisa Nurfadila, mana yang namanya Melisa Nurfadila? Oh ya, nama produknya apa? Kental manis. Nama produknya adalah kental manis. Nama produk berbeda dengan merek ya. Nama produknya kental manis. Mereknya apa itu mereknya? Indomed ya, mereknya Indomed. Terus ini daftar bahan yang digunakan, Hilda Fikriatul Afidah, Hilda, daftar bahannya silakan dibaca. Komposisi itu adalah daftar bahan yang digunakan. Komposisi santan kelapa segar 80%, air omega 3 mengandung antioksidan, tokoferol dan ascorbil palmitat, stabil nabati. Ya, itu adalah daftar bahan komposisi atau daftar bahan yang digunakan. Pencantuman silakan dibuka LKPD-nya. Yang sudah Ibu bagikan. Silakan dibuka. Terus kalian diskusi dengan kelompoknya.
Kalian semua sudah melaksanakan diskusinya ya? LKPJ-nya sudah dikerjakan ya? Sudah. Ya. Silakan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. 1. Surat dur yang dikemas. Keripik singkong. Jenis bahan pengemas plastik. Karakteristik bahan pengemas: kemasan yang mudah dibentuk atau fleksibel, ringan, tidak mudah pecah, bisa diberikan warna untuk memenuhi selera. Peralatan pengemas hand seller. 2. Jahe instan. Jenis bahan pengemas plastik. Peralatan pengemas hand seller. 3. Kunyit instan dan temulawak instan. Jenis bahan pengemas plastik. Peralatan pengemas hand seller. Oke, itu adalah hasil diskusi kalian tentang kelompok 1. Jadi nanti kelompok 1 dan nanti mengemas apa aja? Jahe instan, keripik singkong, kunyit instan sama temulawak instan ya. Bahan pengemasnya nanti plastik, alatnya hand seller ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 yang telah melakukan diskusinya ya. Oke, habis ini kita praktikum sebentar di lab ya. Kita praktikum sebentar menggunakan APD lengkap. Monggo Ibu tunggu di lab. Dah, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian siap untuk melaksanakan praktikum hari ini? Siap. Oke, sebelum masuk ke ruang lab, silakan cuci tangan dahulu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum pengemasan. Ada bahan, di sini ada bahan, di sana ada alat cup seller sama hand seller. Untuk kelompok yang menggunakan alat, silakan nanti langsung mendekati dengan alatnya. Untuk yang kelompok yang tidak menggunakan alat, nanti bisa pengemasan di sini. Ya. Sebelum melaksanakan praktikum, kita harus memperhatikan K3. Apa yang kalian ketahui tentang K3? Saya Bu. Iya. Keselamatan kesehatan kerja. Iya, keselamatan dan kesehatan kerja. Bahwa kita praktikum itu harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Apalagi kalian praktikumnya menggunakan listrik ya. Alat listrik cup seller dan hand seller itu menggunakan listrik, jadi kalian harus hati-hati agar tidak terjadi arus pendek. Kalaupun terjadi kerusakan, nanti bisa kalian laporkan ya ke Bu Guru. Juga untuk kompor nanti kan kita menggunakan uap kompor yang untuk mensil botol, segel botol itu. Kalian dengarkan gasnya. Kalau misalkan gasnya itu berbunyi atau gimana, berarti itu kan ada terjadi kebocoran gas. Jadi kalian harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Oke, silakan kalian bisa mulai dari sekarang praktikumnya. Aku akan mencontohkan alat cup seller. Ya, kita taruh bahannya di sini. Setelah itu kita masukkan. Terus ya, setelah itu tunggu 2-3 detik ya. Kita lepas. Ini jangan lupa ya, kita putar sampai ini ya, hitamnya ini segini ya. Nah, ini berarti ini sudah. Terus kita setelah itu kita beri label. Oke,
seperti ini jadinya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalian sudah melakukan praktikum semua ya? Iya. Ya, semua sudah praktikum, hasilnya sudah bagus ya. Oke, kalian buka LKPD-nya lagi. Kalian diskusikan dengan teman kelompok lagi. Di sana kan ada soal-soalnya. Kalian kerjakan soal-soalnya dan ada kesimpulannya nanti. Ya, LKPD-nya. Dilihat LKPD-nya ya. Ini kan ada 4 soal itu. Silakan dikerjakan dulu, diskusi dengan kelompoknya. Setelah itu kalian buat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, baru kita nanti akan presentasi. Ya, monggo silakan diskusi dulu. Sudah ya, LKPD-nya semua sudah dikerjakan ya? Sudah. Oke. Kita lakukan presentasi ya. Untuk kelompok 1, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi hasil kami, yaitu plastik digunakan untuk mengemas bahan pangan padat seperti keripik singkong dan makanan berbentuk serbuk seperti rempah instan. Plastik berbentuk transparan sehingga produk dapat terlihat ringan, tidak mudah pecah, dan bisa diberi warna untuk memenuhi selera. Prosedur penggunaan hand sealer adalah dengan mengatur suhu. Setelah itu kita letakkan plastik pada tempatnya. Lalu kita tekan sampai lampunya mati dan biarkan beberapa detik. Kita lepas dan beri label. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang silakan kelompok 2 melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tentang hasil diskusi kami, yaitu kertas food grade dapat digunakan untuk sebagai pengemas primer pada roti. Sedangkan kertas karton dapat digunakan untuk sebagai pengemas sekunder pada roti. Botol jar dapat digunakan untuk bahan kering. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah melakukan presentasi. Oke, kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Botol plastik dan gelas plastik digunakan untuk mengemas bahan cairan. Botol plastik diberi segel plastik untuk kemasan produk. Gelas plastik menggunakan cup sayur untuk mengemas bahan yang berbentuk cair. Dalam praktikum ini menggunakan minuman kunyit asam jawa. Prosedur penggunaan cup sayur adalah mengatur suhu, setelah itu meletakkan gelas pada tempatnya. Setelah itu kita masukkan sampai benar-benar masuk. Lalu kita tekan alat penekan sekitar 3-5 detik. Setelah itu kita keluarkan gelasnya. Setelah kita putar bagian atas sampai pada garis baru, kita beri segel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah melakukan presentasi. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah melakukan presentasi. Sudah, setelah itu kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi ya. Kita tadi mempelajari apa, Cah? Tentang pengemasan. Ya. Fungsi dari pengemasan tadi apa? Untuk mewadahi produk ya, untuk mewadahi produk. Apa lagi? Mewadahi produk, terus apa lagi, Cah? Melindungi produk, terus apa lagi? Sebagai identitas produk. Untuk sebagai identitas produk, terus meningkatkan efisiensi ya, terus sebagai Melindungi pengaruh buruk di luar. iya, terus sebagai sarana iklan juga ya, sebagai sarana iklan. Terus tadi jenis-jenis bahan kemasan tadi yang ada 5 tadi, ada plastik, ya, terus apa lagi? Kayu, terus logam, gelas, kertas, ya, jenis-jenis bahan. Setelah itu alat pengemasan, ada alat tadi apa? Apa alatnya? Hand seller, terus cup seller, ya. Ada alat hand seller, ada alat cup seller. Ada 2 alat yang kita tidak praktekkan, adalah vacuum seller dan auto seller ya. Label informasi yang pada label apa saja? Label, di dalam label ada apa saja tadi? Nama produk ya, ya, komposisi, ada halalnya, berat bersih, tanggal kadaluarsanya ya. Ya, itu adalah semua yang ada pada label. Semuanya sudah pinter semua. Kalian senang hari ini? Senang, alhamdulillah. Kalau kalian senang ya, kita untuk terakhir kita tepuk gembira dulu ya. Biar kita tidak terlalu capek ya. Kita tepuk gembira, terus kita baca jajar. Ya, tepuk gembira. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Minkyu? Bisa, yes. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sampai akhir kalian tetap semangat ya. Oke, sebelum itu kita melaksanakan pretest dulu ya untuk mengetahui kemampuan akhir kalian. Jadi selama pembelajaran kita akan melaksanakan post test
soalnya sama dengan yang tadi. Oke, silakan dibuka HP-nya. Kita melaksanakan post test dulu. Ini nilainya sudah semua masuk di Ibu ya. Ya, nilai sudah mengerjakan. Hampir semuanya nilai bagus. Ini ada yang dapat nilai 80, ada yang 90, semua bagus. Tetapi ada satu anak yang nilainya masih di bawah, yaitu dengan nama Feli Sukma. Ya, untuk Feli Sukma besok menghadap Ibu ya, menghubungi Ibu yang bernama Feli Sukma ya. Karena nilainya masih di bawah KKM, nanti Ibu beri latihan lagi untuk Feli Sukma ya. Untuk yang lain, alhamdulillah nilainya sudah di atas KKM ya, sudah bagus. Ada yang 80, rata-rata 80, tetapi ada juga yang 90 dan 100. Deh. Kita tutup pembelajaran ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Nadia yang telah memimpin doanya. Ibu juga terima kasih kepada kalian yang telah melaksanakan praktikum hari ini, yang telah melaksanakan pembelajaran hari ini sampai akhir. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.